perkenalkan, nama aku Putri Aulianur. Pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu metodologi dalam pengambilan keputusan dan juga penyelesaian masalah. Salah satu metodologi yang saya ambil yaitu design thinking. Kalian tahu gak sih design thinking itu apa? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna dan juga menantang asumsi serta mengidentifikasi masalah untuk mencari strategi dan juga solusi alternatif. Pada design thinking ini memiliki 5 tahap. Pada tahap pertama yaitu empati. Tahap pertama dari proses design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Empati sangat penting untuk proses desain yang terpusat pada manusia, seperti design thinking ini. Dan empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan juga kebutuhan mereka. Yang kedua adalah definisi. Pada tahap kedua dari desain thinking ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang telah kita buat selama tahap empati. Disinilah kita akan menganalisa pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, pada tahap design thinking yaitu ide. Selama tahap ketiga dari proses design thinking ini, kita siap untuk memulai menghasilkan ide. Pada tahap 3 ini, kita berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Kita dapat memulai berpikir di luar kotak untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat, dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah tersebut. Yang keempat yaitu prototype. Prototype adalah fase eksperimental yang bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap tadi. Tahap kelima dari design thinking yaitu tes, di mana dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat, dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurna untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunaannya. Setelah memaparkan 5 tahap dari design thinking tadi, saya akan memberikan contoh kasus design thinking yang saya buat. Saya mau nanya Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai sayuran dan cabai itu harganya tuh terus meningkat gitu? Tentunya pengeluaran belanja semakin meningkat, dan juga kan ini lagi musim pandemi, pastinya pendapatan juga berkurang. Ya mudah-mudahan sih seperti biasa lagi, normal kembali. Lalu apakah Ibu tahu mengenai hidroponik? Sedikit tahu ya, karena setahun yang lalu saya pernah mencoba menanam hidroponik seperti sayur-sayuran pokcai, kangkung dan sebagainya. Pertama panen dipetik sekali 2 kali masih bagus, tapi setelah itu akarnya membusuk dan gagal deh. Lalu bagaimana pendapat Ibu jika terdapat aplikasi mengenai pembelajaran tentang jenis tanaman, terus juga tentang hidroponik, tentang bagaimana cara memanfaatkan lahan sekitar dengan sebaik mungkin? Alhamdulillah ya, berarti aplikasi itu sangat berguna buat kita semua kalau memang untuk benar-benar mempelajarinya. Iya. Sekian, terima kasih Bu. Video tersebut merupakan salah satu tahap dari design thinking yang saya buat. Wawancara tadi dapat diketahui masalah yang terjadi pada Ibu Dahlia. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang hidroponik, yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang penggunaan lahan rumah dengan baik, yang ketiga yaitu kurangnya memahami cara merawat tanaman hidroponik. Yang keempat yaitu belum mengetahuinya bahwa hidroponik dapat dijadikan sebagai usaha. Yang kelima, belum mengetahui bahwa kualitas hidroponik lebih tinggi. Yang keenam yaitu belum mengetahuinya pengendalian hama lebih mudah. Seperti yang kita ketahui, sudah banyaknya aplikasi-aplikasi tentang tutorial atau pembelajaran hidroponik di Play Store. Namun, pada aplikasi ini sangat berbeda dengan aplikasi lain karena banyaknya fitur-fitur yang memang beda dari aplikasi lain, yaitu adanya pembelajaran tentang berwirausaha.
Sudah banyak sekali hidroponik dijadikan usaha yang memang dapat menghasilkan pendapatan lebih. Maka dari itu, aplikasi ini mengajak masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk mempelajari tentang hidroponik dan juga menjadikannya usaha. Tahap keempat dan 5 dari desain thinking yang saya buat yaitu prototype dan juga tes. Untuk saat ini belum adanya prototype dan tes pada desain thinking yang saya buat karena belum bisa untuk dieksperimen. Namun saya yakin seperti Ibu Dahlia bilang tadi katakan, tentu aplikasi ini akan sangat berguna untuk masyarakat dan juga terutama akan berguna untuk ibu rumah tangga karena dapat mempelajari tentang hidroponik dan juga menjadikannya usaha di rumah. Sekian terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemaparan dan juga contoh kasus mengenai design thinking yang saya buat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.